Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 47 Samarinda, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Ya, Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran saat ini kita memasuki materi terakhir, yaitu materi bab 6 bagian C. Baik anak-anak, selamat belajar. Baik, kita lanjutkan materi kita. Bab 6 bagian C, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah NKRI, Negara Kesatuan. Kita tahu ada 3 bentuk negara di dunia, ada negara kesatuan, ada negara federasi, ada negara konfederasi. Di awal-awal berdirinya negara Indonesia, Indonesia sepakat, para founding father bangsa Indonesia sepakat untuk membentuk negara kesatuan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dengan adanya konferensi meja bundar di tahun 1949, maka mau tidak mau, suka tidak suka, negara kita mesti mengikuti keinginan Belanda, yaitu menjadikan negara kita menjadi negara serikat. Namun ternyata negara serikat ini tidak bertahan lama. Tidak sampai 1 tahun, pada tanggal 17 Agustus 1950, negara kita pun merubah dirinya dari negara serikat menjadi negara kesatuan. Oh ya, sebagai catatan, negara serikat itu sama dengan negara federal atau negara federasi. Daerah juga memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di seluruh daerah belum tentu tercapai perjuangan kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdiri NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda, antara lain sebagai berikut. 1. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah dan tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. 2. Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. 3. Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. 4. Bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan terakhir, 6. Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan pemahaman peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai seperti berikut ini. Pertama, kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. 2. Kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah. 3. Kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 4. Pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah. Kebanggaan terhadap daerah masing-masing
perlu terus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat. Keberagaman daerah tetap harus dipelihara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, pengembangannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna kebanggaan dan kemandirian tidak mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara. Kewenangan mengurus urusan pemerintahan sendiri tetaplah untuk mentaati peraturan pemerintah pusat, apalagi mengarah pada pemisahan daerah dari negara kesatuan. Oleh karena itu, sikap etnosentrisme, yaitu sikap untuk mengagung-agungkan budaya sendiri dan menganggap rendah suku lain, menganggap rendah daerah lain, itu harus dihilangkan dalam pikiran kita jika negara ini ingin tetap bersatu. Upaya bela negara dan pertahanan keamanan negara ditunjukkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ya, demikianlah materi pembelajaran PPKN kita, materi yang terakhir, bab 6 bagian C. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian amalkan dalam kehidupan keseharian kalian. Baik, sebelum kita tutup, jangan lupa bagi yang belum subscribe channel edukatif PPKN ini, silakan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang, bisa semakin menginspirasi dunia pendidikan di Indonesia. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.